Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد Alhamdulillah ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib arsadani wa arsadakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, pertolongannya, menurunkan hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah menjalankan syariat Islam sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada khutbah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya yang istiqomah hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Ya enggak kelihatan karang Wangkalan nih. Hujan mungkin ya. Alhamdulillah. Tadi malam Ar-Rahmah hujan besar begitu pada tadarusan tetap datang. Masya Allah, saya juga kaget. Yang isi nggak datang, yang tadarusan pada datang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk hadir di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Harap pahala untuk memakmurkan masjid. Ya, ini juga pahala tersendiri untuk syiar-syiar Islam. Ya. Karena untuk memakmurkan masjid ini butuh kesungguhan, butuh keseriusan, butuh tekad yang kuat juga. Sama ketika kita investasi untuk dagang, ya, nyewa toko, yang mungkin nilainya puluhan juta. Ya. Kira-kira dengan kita nyewa puluhan juta itu, kalau hanya digunakan untuk jualan bensin itu rugi nggak Pak? Nyewa toko puluhan juta dipakai cuman jualan bensin yang di depan itu, rugi nggak kira-kira? Rugi sekali. Mesti kepenginnya dia jual apa saja Pak, ya. Semaksimal mungkin mestinya, ya. Apa saja yang pokoknya bisa menguntungkan dia gunakan sebagai jalan untuk cari keuntungan. Nah, masjid kita ini investasinya berapa juta Pak? Itu kan logikanya begitu. Investasi masjid kita itu berapa? Mungkin ratusan di masa itu, itu sudah nilainya sudah sangat besar sekali. Loh, kalau ratusan juta kok cuma buat sholat 5 waktu, rugi nggak kira-kira? Sangat rugi. Mestinya lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi. Ya, wa idza'alnal baita masabata linnas wa amna. Dan kami jadikan rumah Allah, aslinya Baitullah, tapi masjid Allah ini kan Baitullah. Masabah linas, masabah ini apa? Tempat ngumpul. Ya kalau bahasa zaman gini, tempat nongkrong mestinya gitu. Nongkrongnya kaum muslimin di mana? Di masjid. Ya. Walaupun yang sekedar nongkrong, yang penting tidak bermaksiat, dapat pahala. Minimal pahala itikaf kita. Itikaf, berdiam diri di masjid. Ya, artinya dengan investasi yang ratusan juta kok tidak maksimal, ya rugi Pak, rugi. Ya, alhamdulillah takmir sudah mengupayakan nih,
masjid kita ini tidak hanya untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, tapi insya Allah banyak kajian-kajian ya, dihidupkan, mungkin nanti lebih banyak lagi maslahatnya untuk mungkin maslahat ekonomi gitu ya, sosial ya. Bisa jadi mungkin nanti ke situ, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi secara fungsi tidak hanya sebagai tempat beribadah tok ya, tapi sebagai hablum minan nas ya, hubungan manusia sebagai muamalah ya, membangun muamalah, membangun peradaban dari masjid. Ya, wallahu a'lam. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Terakhir dalam pembahasan apa, Pak? Ya, yang ngaji kita begitu ya, lupa. Yang nyampaikan juga lupa. Ya nggak apa-apa. Ya, nilai syiarnya itu, nilai iktikafnya, semangat untuk memakmurkan masjid itu yang insya Allah besar pahalanya. Ya, syirik kecil ya, syirik kecil. Ada yang zahir, ada yang khafi. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Yang zahir itu berupa ucapan, ya, bisa perbuatan. Kemudian yang khafi, yang tersembunyi, itu dengan niat, ya, ada riya, ada sum'ah, itu syirik-syirik khafi. Yang semuanya itu berpotensi menjadi syirik kecil kalau terus-menerus daiman dikerjakan menjadi syirik besar. Maka harus hati-hati, harus banyak meminta perlindungan kepada Allah. Di antara doanya apa, Pak? Mana? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doanya. Sudah hafal ini, Pak? Belum, baru dengar. Ya kan? Pernah menghafal. Ya, bukan baru dengar ya, nanti kasihan ustadznya udah pernah ngajari. Saya juga sering nyampaikan di sini kok. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Redaksinya macam-macam nanti. Ini yang saya hafal ini sementara. Tapi ada beberapa redaksi ya, yang saya mungkin untuk hafal yang ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kayaknya belum bunyi. Biar bunyi kita ikuti ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu, a'udzubika an usyrika bika, dari berbuat syirik kepadamu dan aku mengetahui, ya, gitu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku beristighfar kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui. Ya, seperti khafi tadi, yang sembunyi tadi, ada sum'ah tapi tidak kerasa, ya, ada riya tapi tidak kerasa. Ini jangan rawan banget, Pak. Saya bungge rawan banget. Makanya istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Tuba, beruntung orang yang mendapati di dalam sahifahnya, di dalam catatan amalnya itu catat apa? Istighfar yang banyak. Tuba. Bahkan istighfar kita kadang-kadang harus diistighfari juga, Pak. Iya enggak? Istighfar kok diistighfari? Itu istighfar yang seperti apa?
istighfar tapi niat nanti ya saya tak istighfar, setelah istighfar saya berbuat dosa lagi. Ini istighfar yang harus di istighfar. Pernah nggak Pak terlintas begitu? Manusia ya pernah Pak. Wong ini kalimatnya Ibnul Qayyim kok. Ibnul Qayyim sekelas ulama saja pernah begitu, merasakan. Muncul kalimat begitu kan apa? Karena memang pernah terlintas secara manusia ya. Ada istighfar yang harus di istighfari. Saya tak istighfar, tapi setelah istighfar berbuat dosa lagi. Ini istighfar yang harus kita istighfari. Astagfirullahaladzim ya Allah. Begitu Pak. Makanya tadi beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak, banyak istighfar Pak. Ini pembahasan tentang syirik ya, syirik kecil ya. Kita lanjutkan ya. Kita anggap paham lah ya. Yang penting amalannya. Gak hafal nggak apa-apa, sementing amalannya. Gak paham dalil syirik besar, syirik kecil, pengertiannya apa, sementing amalannya. Kan gitu ya. Yang ditutup begitu enggak? Panjenengan nggak paham ilmu tajwid ini namanya gunah, ini ikhfa. Sing penting baca yang benar. Warattilil Qur'ana tartila. Yang penting presisi baca Qur'annya. Ya enggak? Yang dituntut dari kita kepada kita adalah cara membaca yang presisi. Dan kita harus pahami istilah dosa ketika membaca Al-Qur'an salah itu dosa istilah ahlul qura ya Pak ya. Bukan dosa istilah orang apa? Syar'i bukan istilah syar'i, tapi istilahnya ahlul qura ya, para ulama qiraat. Itu definisinya mereka. Ini yang dipahami oleh Samir An-Nas ya, ulama Syam. Jadi tidak didapati kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an ini harusnya ikhfa enggak ikhfa. Kemudian dosa, itu dosanya bukan sebagaimana dosa istilah syar'i, tapi dosa istilahnya ahlul qura. Ya. Karena kalau dosa dipahami secara syar'i, kita takut nggak baca Quran, Pak. Yo salah kabeh kok. Baca Quran satu muka salahnya 10. Pahalanya belum tentu 10, dosanya 10. Nanti kita hitung-hitungan begitu. Akhirnya nggak mau baca Quran. Makanya yang dipahami dosa menurut ahlul qura tadi bukan dosa secara syar'i, bukan. Jadi tetap baca ya Pak ya. Tetap biasa saja membaca. Jadi dosanya itu dosa istilahnya ahlul qura. Ya, walalam bisab. Ya, tapi secara umum ya kita dapat pahala. Sekalipun terbatah-batah pun dapat pahala. Ya tahu ya. Itu tetap dapat pahala. Walahu ajron. Dia dapat 2 pahala. Kita lanjutkan al-kufru ta'rifuhu anwa'uhu. Kufur, pengertian dan jenis-jenisnya. Yang pertama ta'riful kufri. Al-kufru fil lughati taghtiyatu was-satru. Ya, taghtiyah itu menutupi. Ya, ghata yughati. Ya, tertutup. Kufur, cover. Bukan cover boy ya Pak ya. Cover boy. Cover juga tutup, artinya sampul ya. Cover kan? Ya, sampul. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kufur, kafirun. Pelakunya kafirun. Kafirun. Kalau jamak kafiruna, ya, gitu ya. Perbuatannya kufrun. Ya, tertutup, satar. Satar itu kan menutup. Ya, satar itu namanya satar. Di belakang kita ada tire satar untuk membatasi laki-laki dan perempuan. Ya, ghati ya, sama menutup. Ya, tertutupi. Adamul imani billahi wa rusulihi, yaitu tidak adanya iman terhadap Allah dan para rasul. Ya, tidak adanya iman. Ya. Jadi keyakinan, kepercayaan. Seperti ateis. Ateis itu bukan orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tapi percaya Tuhan itu tidak ada. Bisa dipahami nih. Jadi ateis itu kan keyakinan, kepercayaan. Kepercayaan apa? Tuhan itu tidak ada. Ya. Kalau kita orang yang beriman bahwa Allah itu ada. Adamul imani billahi wa rasuli. Jadi tidak ada iman terhadap Allah dan Rasulnya, para Rasul,
Sawaun kana ma'ahu takdzibun au lam yakun ma'ahu takdzibun. Sama saja dalam kondisi diiringi dengan kedustaan ataupun tidak ada kedustaan. Ya, baik itu mendustakan ataupun tidak mendustakan, kalau tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya, dia tetap dihukumi kafir, kufur. Ya. Nah, kita lanjutkan anwa'ul kufri, jenisnya atau macam-macamnya. Ya. Al kufru nau'an. Ya, sebagaimana syirik itu ada dua, kufur juga ada dua. Ya. Nau'ul awal kufrul akbar. Kufrun akbar. Ya, yang pertama adalah kufur akbar, ya, kufur besar. Ya. Yakhruju minal millati wa huwa khamsatu aqsam. Ya. Jadi kufur besar itu mengeluarkan dari milah, mengeluarkan dari milah, keluar dari Islam. Ini ada 5 jenis, ya, ada 5 jenis. Ini ijtihad ya. Jadi menyimpulkan ada 5 jenis kekufuran itu ijtihad Pak. Bisa juga ada yang mengatakan 6, 7 gitu ya. Itu metode penulisan. Ya. Jadi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan ya, berdasarkan ijtihad beliau ya, mengambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu ada 5 kategori kufur. Ya. Yang pertama kufrut takdzib. Ya. Kufur dalam arti pendustaan. Takdzib, takdzib kan dusta, dusta ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya, kalau lihat sepak bola ini ya sering dikutip ini ayat ini. Aturan gol tidak gol. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Wah, ini pemain sepak bola hari ini begitu ya. Pengen menang itu begitu, Pak. Banyak alhamdulillah, Allahu akbar. Tadi ngutip ayat ya, saking senangnya kepengen menang Pak sebenarnya gitu ya. Suka lihat bola Pak? Saya bukan mengarahkan ke bola, cuman kadang-kadang namanya gini ya, lewat beranda-beranda itu ya. Dan kalimat-kalimatnya begitu hari ini. Ya alhamdulillah ada kemajuan. Ya. Sekalipun penggunaannya dalam kondisi seperti itu. Ya. Ya. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Itu berapa kali diulang? 30? 13? Kurang Mas. 30? 31 atau 33? 33 kayaknya. Saya lupa ingat gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surat Ar-Rahman. Ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalian dustakan. Ini kan jin dan manusia ya. Kadziban, jin dan manusia. Ayyuhas saqalan, jin dan manusia. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini karena nggak bisa ngingkari ya manusia ya, bahwa saja nikmat itu datangnya dari Allah. Maka yang bisa mereka lakukan adalah dusta. Kalau ngingkari nggak bisa Pak, ngingkari nggak bisa. Harus ngakui dalam hati ya bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mendustakan, berdusta gitu ya. Dusta. Kalau ngingkari nggak bisa. Argumentasinya dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Ya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ya. Sopo wonge. Ini kajiannya para kiai gitu ya. Masya Allah ya. Tapi di masa itu ya enak gitu ya. Nggak tahu sekarang. Ya. Maka siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang iftara 'ala Allahi kadziba, mengadakan kedustaan kepada Allah, au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa,
atau mendustakan kebenaran ketika datang kepada dirinya. Ya. Alaisa fi jahannam maswal lil kafirin. Ya, bukankah ya, neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir, gitu ya. Orang-orang yang kafir. Maswal lil kafirin. Nah, ini jenis yang pertama, ya. Takdzib, jadi mendustakan. Jenis kufur yang pertama. Insya Allah nggak ada ya Pak ya di dalam hati kita mendustakan ya, rukun iman, rukun Islam itu nggak ada sedikit pun di dalam hati kita ya. Insya Allah. Ini yang harus kita bersihkan masalahnya. Ya, pokoknya kita yakin, ya, tasdik, ya, lawan dari takdzib adalah tasdik. Kita membenarkan maja'a bihi Rasul, apa yang datang dengan dibawa oleh Rasul. Kita yakin, ya, seyakin-yakinnya. Ya, sekalipun nanti ya sebagai manusia ya kadang lupa, kadang lalai, ghaflah, ya. Itu pemahaman ataupun materi yang berbeda. Tapi dalam hakikatnya kita adalah iman tasdik. Yang kedua, qismusani kufrul ibai wal istikbar. Ya, kufrul iba itu aba wastakbar. Kullu ummati dakhalal atau yadkhulunal jannah illa man aba. Hadis ya Pak ya. Seluruh umatku masuk ke dalam surga kecuali yang aba. Tidak mau gitu ya, enggan ya. Enggan. Ya. Jadi dia enggan. Wal istikbar itu apa? Kibr. Sombong. Definisi yang diberikan oleh Rasul, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Esteh, lagi viral esteh ya Pak ya. Esteh, Masya Allah. Allahu Akbar ya. Tapi banyak yang membela juga ya Pak ya. Ya begitu, banyak yang membela. Kalau tidak gara-gara ini, wah dia nggak dapat rezeki itu kan. Ya enggak? Coba, kalau nggak gara-gara iblis, Adam itu nggak masuk dunia, dia nggak keluar dari surga. Kalau dikiaskan begitu mau nggak Pak kira-kira? Ya nggak? Kita kiaskan begitu. Kalau nggak gara-gara si fulan, si penjual es itu nggak dapat rezeki sebanyak itu. Nah, kita kiaskan gitu. Memang si fulan mau dikiaskan jadi iblis kira-kira mau nggak? Ya nggak mau lah. Ya secara umum, karena kemarin klarifikasinya kan geduga ya. Karena saking akrabnya Pak, katanya begitu. Akrab, jadi namanya akrab gimana? Geduga gitu. Caranya wong Jawa apa? Geduga ya Pak ya, paham ya Pak ya? Loh yo, berarti joglo-jogloan itu nggak masalah katanya begitu. Ya, jadi ngomong-ngomong begitu katanya nggak masalah. Nah, ini harus kita dudukan juga Pak. Apa iya begitu dalam Islam? Ini yang saya tertarik malah di situ. Ya, di situ. Jadi sulit juga mengakui untuk walaupun sudah minta maaf, untuk minta maaf jujur ngaku salah itu sulit Pak. Istikbar tadi ada penyakit kiber di situ. Coba kalau di dalam Al-Qur'an itu apa petunjuknya? Kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Surat Al-Isra ya. Ayat 53. Kul katakanlah bagi hamba-hambaku, ya wahai hamba-hambaku, ya. Yaqulul lati hiya ahsan. Ucapan-ucapan yang ahsan, yang baik. Sekalipun geduga, sekalipun sudah akrab sekali ya, tetap saja kita nggak bisa sembarangan memperlakukan, apalagi lebih tua misalnya ya, nggak bisa. Ya, apalagi kalimatnya memang nggak mengenakan. Ya. Inna syaitona yanzi'u bainahum. Yanzi'u bainahum. Sungguh setan itu akan mengadakan permusuhan di antara mereka. Ini yang harus kita hati-hati. Ya. Wakana inna syaitona kana aduwwam mubina. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Kalau dalam ayat yang lain, wattakhidhu aduwwa. Jadikanlah dia musuh. Ya. Ini sudah ayat sangat jelas. Masih ada yang membela apa-apa setan yang disalahkan. Ya memang setan itu musuh Pak. Setan itu adalah musuh. Jadikan dia sebagai musuh.
ya kita harus salahkan. Ya. Maksudnya ya, diri kita ya kita salahkan kalau kita lalai, tapi setan itu juga sebagai musuh yang sesuatu yang terduga bersalah, membisikkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, jadi kaidahnya begitu. Ya, katakanlah yaqulul lati hiya ahsan, ucapan-ucapan yang ahsan, sekalipun geduga, sudah sangat akrab gitu ya, sudah sangat akrab. Juga kadang-kadang banyak muhasabah begitu, karena memang orang yang ulu yang merasa sudah lebih tinggi, lebih besar itu ya, untuk potensi kibernya itu lebih besar. Ya, saya ini ya ketua titik-titik se-Jawa Tengah, pernah yang begitu ya, sudah salah, melawan arus ya, nendang mobil, ya. Kamu tahu nggak siapa saya? Ini ketua titik-titik se-Jawa Tengah. Karena apa? Istikbar tadi, kiber. Makanya saya takjub dengan Imam Ghazali itu, takjub betul. Dalam kondisi beliau itu, pokoknya kalau minta dunia, minta apa fasilitas apa saja itu dikasih. Nidhamul Muluk pada masa itu, Baghdad. Dalam kondisi seperti itu, beliau milih uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Karena tadi Hujatul Islam, namanya Hujatul Islam di masa itu apa? Namanya Hujatul Islam itu pokoknya kayak hujah wong muslim ya Imam Ghazali di masa itu. Debat sama ateis mesti menang, debat sama sufi itu menang, sama orang-orang yang nyeleneh-nyeleneh itu menang. Makanya mau minta fasilitas apapun sama Nidhamul Muluk itu mesti dikasih. Kamu minta apa? Ya, ulamanya negara. Tapi waktu itu negara masih lurus gitu ya. Apa? Sumber hukumnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Imam Al-Ghazali itu Hujatul Islam, Pak. Hujatul Islam. Julukannya Hujatul Islam. Dalam kondisi seperti itu beliau milih ketika haji tahun berapa 500 sekian itu. Haji pulangnya tidak ke Baghdad tapi labas ke Suriah, Damaskus. Ya. Beliau singgah di masjid yang menaranya putih itu, di situ berdiam diri di menaranya. Di situ lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Bagi yang kontra-kontra ya banyak ya, ini tidak membahas pro dan kontra. Banyak yang mengatakan banyak hadis palsunya dan lain sebagainya. Beliau bukan ahli hadis, tapi kita nggak mengatakan begitu. Bagaimanapun juga kaum muslimin di masa itu menjuluki beliau sebagai Hujatul Islam. Namanya gelar itu nggak main-main, Pak. Nggak main-main, Hujatul Islam. Seperti Imam Nawawi di masa hidup beliau dijuluki Muhyiddin. Sekalipun beliau nolak ya, digelari Muhyiddin. Muhyiddin itu apa? Yang menghidupkan agama. Gak mau beliau dijuluki begitu. Imam Syafi'i dijuluki Nasirus Sunnah. Mau nggak? Gak mau, rata-rata pada gak mau. Imam Ahmad, ya, imamnya ahlul hadis, ahlus sunnah. Rata-rata pada nggak mau. Ya. Kemudian Imam Ghazali di situ menulis kitab, fokus, pokoknya sholat, siam, zikir, kegiatannya gitu toh, nulis buku. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, setelah nulis kitab baru kembali lagi ke Baghdad ngajar lagi. Setelah melalui proses tasawuf tadi. Tasawuf bukan berarti istilah sing aneh-aneh ya Pak ya. Ke Gunung Selong nepi nggak pernah mandi, nggak begitu tasawuf Pak. Tasawuf sufi itu aslinya tazkiyah. Kalau di ilmu kita tazkiyatun nafas, ilmu pensucian jiwa. Yang itu kita butuh banget Pak, yang begitu. Ilmu tentang pensucian jiwa. Makanya saya amati hari ini ulama-ulama Saudi, ya, ulama-ulama besar itu ketika membahas akidah itu pun mereka mengarahkan kepada apa? Ikhlas, tawadu, sabar gitu. Jadi tidak memperdalam perbedaan pendapat, tapi mengarahkan kepada tadi akhlak-akhlak yang terpuji, ikhlas, tawadu, gitu Pak. Jadi ini kembali kepada permasalahan. Jadi istikbar ya. Yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar ma'a tasdik. Ya, sekalipun di situ ada tasdik pembenaran, Pak. Ya. Sekalipun ada pembenaran, tetapi diiringi dengan kesombongan, dengan keengganan, maka itu masih kategori kufur. Ya, kategorinya kufur.
Bisa nggak begitu, Pak? Ya. Wa dalilul qauluhu ta'ala wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa ba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, ya, maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis golongan malaikat bukan? Bukan ya? Saya nggak tahu tafsirnya, nanti dikaji lagi itu. Illa iblis. Ya. Ya. Materinya pun beda ya. Kalau malaikat memang sudah diciptakan untuk taat gitu ya. Ya, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Ya, iblis. Aba wastakbar, enggan dan kibr. Ya. Enggan untuk taat, maksudnya begitu ya. Enggan untuk taat, dan juga ada kesombongan. Sekalipun di situ ada tasdik, ada kepercayaan, ada keyakinan. Sebagaimana orang Yahudi sebenarnya yakin kan? Iya enggak? Orang Yahudi itu yakin Nabi terakhir itu Muhammad. Yakin betul. Bahkan ketika di akhir zaman nanti ada pohon tempat untuk sembunyi orang Yahudi pun mereka ya yakin. Buktinya apa? Ya, mereka mau nanam pohon-pohon itu di gedung-gedung parlemen, di tempat-tempat penting mereka, strategis, itu ditanam pohon gorokot. Karena mereka meyakini nanti di akhir zaman tempat untuk bersembunyi ya pohon gorokot, ya, pohon yang nggak mau bicara ini, ya, nggak mau mengatakan, wahai Muslim, di belakangku ini ada orang Yahudi bunuh. Ini pohon gorokot yang nggak bilang begitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, ini perkembangan Timur Tengah kita juga harus update ya Pak ya. Harus update. Ini Suriah yang lagi hangat lagi ya. Ya, kalau di televisi itu informasinya, beritanya kan pemberontak gitu ya. Wah, ini kalimat pemberontak ini agak sakit di kuping ini ya. Di situ memang Syiah dan Sunni ya. Perangnya Syiah dan Sunni, jelas Pak. Ya, Syiah dan Sunni. Jelas sekali di berita itu Syiah Sunni ya. Dan kita menyaksikan di lapangan pun begitu, Syiah dan Sunni. Dan hari ini Masya Allah cepat sekali, seolah penaklukan itu sangat cepat. Aleppo, Idlib, Hom itu seperti cepat sekali penaklukannya. La haula wala quwwata illa billah. Dan hebatnya lagi Pak, di situ ISIS nggak ada. Ini yang harus kita renungkan bersama. ISIS tidak ada. Yang konon bakiyah, kekal, nggak ada Pak. Ya, nggak kemana ini. Pengikutnya juga nggak tahu saya hari ini kemana. Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ berkumpul ya, untuk memperjuangkan kemenangan kaum muslimin. Karena baiknya kaum muslimin di seluruh dunia itu akan dipengaruhi oleh kebaikan penduduk Syam. Ya. Nah, ini sekilas saja. Yang kedua ini ya. Yang ketiga, qismus salis. Ya. Kufrus sakki wa huwa kufrudz dzon. Wa dalil qauluhu ta'ala wa dakhala jannatu wa huwa dzalimu li nafsi qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Kufur karena keraguan-raguan ya, rubah sangka ya, ragu-ragu, roib ya. Jadi argumentasinya apa? Dalam surat ini agak panjang Al-Kahfi ya, 35-38 ini ya. Ya. Dan masuklah ke dalam jannahnya. Jannah di sini maksudnya kebun. Wadah khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Ya. Dan dia orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Qala ma'adzunnu. Ya. Kemudian mengatakan aku kira, zon. Ya, aku kira. Jadi ini nggak bisa kira-kira Pak. Surga, neraka itu kita nggak bisa kira-kira. Ini kira-kira ya ada, kira-kira tidak ada. Ini kok begitu keimanan kita? Jangan Pak. Yakin, pasti. Ya, an-naru haqqo wa jannatu haqqo. Neraka itu betul-betul ada. Jannah itu juga ada. Sekarang ada belum? Ya ada. Ya. Ya, bahasa banyak uiddat lil kafirin, disediakan. Ya, jannah itu uiddat lil muttaqin, ya, sudah disediakan. Ya.
Neraka itu sudah disediakan bagi orang-orang kafir. Jannah itu sudah disediakan bagi orang-orang yang mukmin, yang bertakwa. Ma'adzunnu, saya kira ya, antabida hadi abada. Ya. Ini masuk ke dalam kebun di dunia maksudnya. Kemudian dia menyangka bahwasanya dia akan kekal di dalam kebunnya itu. Wa ma'adzunnu sa'ah qa'imah. Saya juga enggak akan menyangka bahwasanya kiamat itu tegak. Hari kiamat itu akan terjadi. Saya kira enggak terjadi itu. Ya. Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Akan tetapi ketika aku dipulangkan, dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan dapati kebaikan yang lebih baik daripadanya, ya. Daripada jannah tadi, kebun yang ada di dunia. Ya. Nah, ini prasangka ya, jadi syak, beriman di atas keraguan. Pernah saya sampaikan ya, beriman di atas keraguan-raguan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, maka berkata baginya itu sahabnya, sahab atau temannya, pendampingnya. Dan dia berkata kepadanya, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Ya, apakah engkau kufur terhadap zat yang telah menciptakanmu dari debu? Summa min nutfah, kemudian setetes air mani, summa sawwaka rajula, kemudian menciptakan, menjadikanmu menjadi seorang laki-laki. Akafarta, apakah kamu sudah kufur? Ya. Lakinnahu Allah, ya, akan tetapi ya, dia adalah Allah, Rabbi, Rabbku, wala usyriku bi Rabbi ahada. Aku tidak akan mensekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Ini ada yang menasehati, Pak, ada yang menasehati. Jadi sekalipun kita dalam kondisi ya, lalai, ya nanti ada yang mengingatkan. Penting, Pak, punya teman yang baik yang mengingatkan. Ya, kita percepat. Qismur rabi', bagian yang kelima, kufrul i'rad, ya, penolakan, ya, berpaling, ya, i'rad. Man a'rada an dzikri, ya, barang siapa berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dunka, maka baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, a'ma. A'rad ini akibat daripada a'rad tadi. Ya. Jadi dia menolak, membangkang. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dasarnya argumentasinya adalah firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, ya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, ya. Dan orang-orang kafir itu amma itu aslinya anma ya Pak ya. Jadi orang Arab kalau nulis anma kan kangelen ya, maka dimudahkan amma, nanti di rosem itu begitu ya. Rosem penulisan Al-Quran. Jadi Al-Quran sampai ke kita itu kitabah wal mantuqah, ya, maktuban wal mantuqah, secara kitabah tertulis dan juga mantuk itu terucapkan, mutawatir dua-duanya Pak, ya. Secara tulisan mutawatir, secara mantuk ucapan juga mutawatir. Enggak ada keraguan sedikit pun, sudah dijaga betul Pak. Dan ulama-ulama kita menjaga Al-Quran itu enggak sebagaimana kita nyambi, enggak. Wallah, enggak ada yang nyambi ulama kita dulu. Ahlul Qura, terutama Ahlul Qura. Kemarin saya ikuti daurahnya Syekh Mahir Al-Munajjid, ulama Suriah, ya, terkait dengan periwayatan dari Syam, jalur Syam di Iskarimah itu ya, tapi online, gitu ya. Online. Termasuk di antara kegigihan beliau itu adalah ketika beliau belajar Al-Quran dengan gurunya Muhammad Sukari itu ya, itu kan waktu itu darurat atau wajib militer di Suriah, itu ada pemberlakuan wajib militer.
Nah, pas itu beliau itu senang sekali belajar Al-Quran dengan syekhnya. Ternyata minta izinnya itu boleh sama komandannya. Talakinya malam pagi itu ya, menjelang subuh ya, sampai syuruk. Nah kalau sudah syuruk, beliau gurunya sudah sholat syuruk, itu nggak mau menerima setoran. Berangkatnya kapan? Malam-malam Pak. Saya mahir tadi. Ya, berangkatnya malam. Ya, kalau ketemu, maksudnya kalau pas lagi lancar itu kan biasa ketemu ya, lancar, bisa talaki, bisa setoran. Ketika nggak beruntung, ya dia ketinggalan. Ya, syekhnya itu sudah sholat suruk, artinya nggak mau menerima setoran, ketinggalan. Ya, di sini misalnya Ustaz Atka menerima setoran, datang sudah sholat suruk. Setelah sholat suruk dia sudah nggak ada menerima talaki, nggak menerima setoran, ya sudah dia pulang. Kecewa nggak kira-kira begitu beliau? Enggak Pak. Penikmat ilmu begitu Pak. Ya, penikmat ilmu begitu. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu begitu, enggak ada bosen. Pokoknya terus, walaupun enggak ketemu, bisa tidak, tetap berangkat. Makanya kualitasnya luar biasa. Luar biasa. Sebagaimana kemarin pernah saya ceritakan tentang kaum muslimin yang di Afghanistan, yang ketika mereka masih kecil, ya, mereka belajar harus sembunyi-sembunyi, ya, karena kalau ketahuan dor itu ya, maka mereka harus sembunyi-sembunyi. Dan ternyata hari ini mereka sudah besar, sudah menjabat menjadi orang-orang penting di Imarah Afghanistan ya. Nah, mereka menjadikan Afghanistan negeri yang makmur. Ya. Bahkan gajinya itu pun ada sebagian mereka yang tidak mau menerima gaji. Gaji saja nggak mau, apalagi mau korupsi. Kira-kira gimana? Gaji saja nggak mau menerima, ada yang nggak mau menerima, apalagi berpikir untuk korupsi. Karena mereka tadi tergembleng, terdidik oleh mental-mental tadi, lapangan. Ya, mental ikhlasnya sudah nggak nguyah lagi. Begitu Pak. Jadi kita memang harus banyak melatih diri. Kalau mungkin di dalam hati kita masih ada penyakit-penyakit, ya harus kita latih agar supaya apa? Ya kita betul-betul menjadi orang yang mukhlis gitu ya, mukhlis. Harus dilatih gitu ya, dipaksa. Awalnya harus dipaksa. Yang kelima, kufrun nifak. Kufrun nifak. Karena kemunafikan ya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya. Al-Munafikun ya, ayat ketiga ya. Itu dikarenakan mereka amanu, beriman secara zahir. Ya, zahirnya itu beriman. Tsumma kafaru. Ya, Al-Munafikun itu kan bercerita tentang orang-orang munafik ya. Di dalam zahirnya itu menampakkan keimanan, summa kafaru, akan tetapi secara batin mereka kufur. Jadi terjemahan ayat ini begitu aslinya, karena mengikuti redaksi kisahnya ataupun alur ayatnya ya, bercerita tentang kondisi orang munafik yang secara zahir menampakkan keimanan, akan tetapi di dalam hatinya kufur. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian dikunci oleh Allah hati mereka sehingga mereka tidak faqih, tidak paham. Ya, mereka enggak diberi pemahaman. Akhirnya mereka selamanya menjadi kufur, terkunci hatinya, mati. Ya, wallahu a'lam. Ini ikhwan harus sadari warahmatullahi 5 anwa'ul kufri ya. Macam-macam daripada kekufuran. Yang pertama, kufur takdzib ya, mendustakan. Yang kedua ibai atau aba ya, al istikbar wal istikbar ya, enggan dan juga istikbar, kesombongan. Kemudian yang salis, yang ketiga, kufrus sakki wal kufru dzanni ya, karena keraguan dan karena prasangka ya. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu sedikit pun tentang kehidupan akhirat, harus yakin 100% ya. Jangan ada keraguan sedikit pun. La raiba fi. Kemudian yang keempat, kufrul i'rad, ya, penolakan ataupun berpaling. Ya, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari kebenaran. Ya, al-qismus al-khamis kufrun nifaq, yaitu kufur nifak, ya, kemunafikan. Secara zahir mukmin, akan tetapi di dalam batinnya itu adalah kafir.
maka yang berlaku adalah batinnya. Ya, yang berlaku di hadapan Allah adalah batinnya. Dia tetap kufur. Sekalipun perlakuan di dunia, dia dihukumi sebagai muslim, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, ya tetap diperlakukan sebagai orang muslim sama Rasulullah, nggak boleh diperlakukan sebagai orang kafir. Nanti dikhawatirkan ya musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin menganggap bahwasannya Muhammad memerangi temannya sendiri. Jadi ada ilah, ada alasannya kenapa orang munafik itu tetap diperlakukan sebagai orang muslim. Walau bisawab, ini ikhwan arsadani warahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat agar supaya kita terhindar dari sifat-sifat kufur yang disebutkan tadi. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.